sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika, Harvard University. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Jadi kalau mau ongkosnya murah, maka mekanisme pemilunya itu diberesin. Edukasi pendidikan politiknya itu dikuatkan agar masyarakat betul-betul bisa memilih dengan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kalian pasti sudah tahu ya pidato dari Pak Prabowo yang heboh ya, di mana beliau kemarin pidato di HUT ke-60 Golkar ya. Beliau mengatakan pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih DPRD. Nah menurut teman-teman semua ini gimana? Apakah kalian setuju atau tidak? Nah maka dari itu kita akan membahasnya. Menurut berita Tempo kemarin ada 5 poin menarik pidato Prabowo saat HUT Golkar ke-60. Termasuk heran Bahlil bisa jadi Menteri Investasi, dan ini termasuk gongnya ini. Banyak juga akhirnya yang terheran-heran kenapa kok justru Pak Prabowo ngerosting Bung Bahlil nih. Yang pertama, nyaman karena adanya Puan Maharani ya. Mbak Puan kemarin hadir ya di HUT Golkar. Dan yang kedua, heran Bahlil jadi menteri, dan ini rame nih di media sosial. Dan yang ketiga, tak boleh membenci lawan politik. Nah ini bagus banget sih, tak boleh membenci lawan politik. Lawan politik itu harusnya malah justru sebagai oposisi ya, check and balance pemerintah. Yang keempat, perdamaian tidak datang begitu saja. Benar, perdamaian itu harus dicari dan harus diperjuangkan. Yang kelima, tindak tegas pelaku korupsi, mantap lagi. Gue kalau mendengar pidato dari Pak Prabowo itu memang benar-benar berapi-api ya. Beliau sering kali mengatakan bahwasanya beliau itu cinta sama negeri ini, ya kan, hormat kepada rakyat, selalu mencintai orang-orang di bawah, orang-orang bawah, orang-orang miskin ya, ingin mengangkat orang-orang miskin, dan juga selalu mengatakan akan menghabisi korupsi. Tapi teman-teman semua, pada kenyataannya masih banyak orang di dekat Pak Prabowo yang dinilai ya kan, banyak yang mengatakan bahwasanya ada kasus-kasus korupsi tapi belum ditangani. Gue nggak tahu sih ini gimana nantinya Pak Prabowo akan menangani orang-orang tersebut, karena kan sudah sangat dekat gitu loh ya. Nah oke teman-teman semua, yang jadi fokus kita di video ini adalah untuk membahas soal wacana kepala daerah yang dipilih lagi oleh DPRD. Ya kalau misalnya untuk partai-partai yang masuk dalam Kim Plus ya mungkin bisa saja setuju ya, karena sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Tapi bagaimana dengan PDIP? Karena ini Bung Deddy Sitorus langsung berkomentar soal wacana tersebut gitu. Tapi lain halnya dengan Pak Mahfud MD yang mengatakan ya setuju saja, tapi perlu dikaji ulang gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Coba kita ulas teman-teman. Katanya sistem ini lebih hemat dan efisien, bahkan uangnya bisa dialihin buat hal yang lebih penting. Tapi masalahnya teman-teman, kalau kepala daerah itu dipilih DPRD, apakah suara rakyat masih dihitung? Apalagi kita tahu biaya politik itu gede karena seringnya ada main-main. Jadi hal ini bakal lebih efisien atau malah makin eksklusif buat elit aja. Kalau kalian setuju atau nggak setuju sama ide ini, coba deh share pendapat kalian di kolom komen ya. Menurut kalian sistem ini bikin pilkada lebih hemat atau justru ngurangi demokrasi kita? Yang tentunya mengurangi demokrasi kita. Karena bisa jadi malah kembali kayak orde baru ya. Apalagi untuk PDIP ya, yang dimana dari PDIP lah akhirnya kita bisa sedemokrasi saat ini gitu. Kalau Pak Prabowo mengatakan itu memerlukan biaya banyak, memang iya, apalagi di situ ada money politik. Ya kita tahulah ya bagaimana serangan pajar dan lain sebagainya.
tentu itu kan menguras banyak banget uang dari kantong yang memang ada kepentingan di situ. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan ketika sudah jadi harus mulangin modal dulu, korupsi lagi. Nah mungkin ini yang menjadi fokus Pak Prabowo. Tapi bagaimana dengan rakyat? Apakah suara rakyat akan diperlukan lagi atau bagaimana? Atau justru malah lebih eksklusif? Oke teman-teman semua, kita dengarkan statement dari Bung Deddy Sitorus. Ini dia. Nah, mulai PAN nih, besok-besok Gerindra, besok Golkar, bisa jadi kan? Ini apakah suara rakyat tidak diperlukan lagi? Iya, ini bukan persoalan mahal atau murah, tapi masa kita harus tidak sekedar flashback, tapi harus mengadut sistem yang lama lagi? Harus ada reformasi lah. Pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu nih logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung, misalnya, itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Ya, yang perlu bijak. Salah satu alasan gua kenapa gua nggak pernah milih Prabowo, ya karena ketakutan gua kalau dia jadi presiden, Republik ini akan kembali lagi di zaman Orba. Dan akhirnya dugaan gua selama ini kayak kenyataan, bos. Kayak kenyataan. Jadi sedikit demi sedikit program-program dia, rencana-rencana dia nyaris mengikuti Orba. Dari pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, dari pemilihan presiden nanti dipilih oleh MPR. Apakah nanti kita balik lagi seperti itu? Itu yang gue takutin selama ini. Dan yang jelas yang gue paling takutkan adalah perpanjangan kekuasaan bisa mencapai 5 periode seperti zaman Soeharto. Padahal di tahun 98 aktivis-aktivis mengorbankan tenaga, jiwa raganya, jiwanya untuk membuat negara ini lebih demokrasi. Setiap pemimpin punya batas untuk berkuasa. Sekarang mau dibikin lagi seperti zaman Orba. Itu salah satu alasan gua nggak mau pilih Prabowo dari dulu. Halo, ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto nih yang melempar wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk efisiensi dana. Ya, gagasan ini dia sampaikan ketika menghadiri puncak HUT Golkar di Sentul, Bogor hari Kamis malam yang lalu.
Ya, sepertinya ya menurut Pak Prabowo nih, biaya politik pilkada ini terlalu mahal, dan ini juga dirasakan juga kok oleh semua partai politik, begitu kata beliau. Ya, sepertinya memang kembali Pak Prabowo bersama Kim Plus berusaha entahlah seperti ingin merusak demokrasi di Indonesia ini. Ya, mungkin setelah kemarin gagal menciptakan kota-kota kosong ya di pilkada gitu, maka Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan ini artinya rakyat ya nggak akan bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti Ahok, misalnya Anies, ya, Ganjar, Risma, gitu, Pram, yang nantinya mungkin yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang mau nurut sama mereka, pemimpin boneka yang hanya mau menuruti kemauan dari ya mereka-mereka ini, bukan kemauan dari rakyat. Nah, nantinya para kepala daerah, calon kepala daerah ini tidak akan lagi mencari simpati rakyat, tapi simpati partai politik. Dan ujung-ujungnya bansos yang harus mereka berikan, amplop yang akan mereka berikan pasti akan jauh lebih besar sih. Dan saya rasa ini justru malah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ya malah akan menambah masalah. Ya tapi kalau memang cuma mengenai dana ya alasannya karena uang gitu, money politik ya, maka harusnya aturannya lah yang diperketat, Bawaslu-nya diperkuat. Aturan pilkada dilarang menggunakan bansos, amplop, lalu alat peraga yang berlebihan, lalu jika ada pelanggaran hukuman ditegakkan, Bawaslu-nya diperkuat, KPU-nya yang jelas. Ya, perbanyak debat, diperpanjang semua debat di stasiun TV biar rakyat tetap memilih dengan alasan kualitas, bukan malah merusak hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Kalau kita perhatikan ya, wacana ini pertama kali sudah digulirkan Gerindra sejak tahun 2018 di DPRD, namun gagal ya karena tidak disetujui DPRD DKI. Dan tampaknya kemungkinan ini semakin besar ya setelah hampir semua parpol masuk ke Kim Plus sekarang ini. Dan sekarang digulirkan secara nasional. Ya, sepertinya kita harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal demokrasi dan selamat datang New Orba. Salam. Nah kan mulai keluar lagi ide-ide anehnya. Ini bercandaan kita selama ini yang bilang, ayo jangan lupa nyoblos, jangan golput, karena bisa jadi ini nyoblos terakhir kita, pemilu terakhir kita. Nah ini statement Prabowo menuju kenyataan bercandaan itu. Wah kacau. Gini, kalau kita misalnya ngebahas soal kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, persis kayak zaman Orde Baru dipilihnya oleh Presiden dan juga DPRD, artinya kita kembali kepada kemunduran. Artinya capek-capek reformasi, mahal-mahal harga darah reformasi, semuanya jadi sia-sia. Apa argumen yang mau dipakai kepala daerah dipilih DPRD? Satu doang kan, biaya politik yang tinggi. Dan biaya politik tinggi itu nggak bisa dong disimpulin serta-merta hanya karena pemilihannya melibatkan rakyat. Jangan lupa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang salah satunya menyoal kepala daerah boleh dipilih langsung oleh rakyat, itu awalnya kan muncul karena ada yang namanya kandidasi buying, atau dulu para calon kepala daerah ini banyak nyogok anggota-anggota DPRD supaya dia bisa jadi kepala daerah. Ada asal muasalnya, tetap kan ada biaya politik juga dan ilegal juga. Itu mah lebih ke memindahkan politik uang yang tadinya terbuka buat publik, masalahnya terbuka buat publik, jadi tertutup di ruang-ruang rapat anggota dewan. Ini kan kemunduran demokrasi, ini tidak akuntabel, ini tertutup, tidak transparan. Dan Pak Prabowo juga aneh ngomongin soal biaya politik tinggi di pilkada, sedangkan dia sendiri menggunakan kabinet yang super gemuk, ya anggarannya juga mahal, kan kontradiktif. Dan lebih baik lah kalau mau ngomongin soal biaya politik yang tinggi, itu KPU yang pakai pesawat jet, yang pakai apartemen, jangan dipakai lagi. Dan salah satu cara untuk membuat masyarakat itu nggak main politik uang itu ada dua. Satu, partai politiknya harus berbenah, pilih kader terbaik yang memang sesuai dengan kompetensi, yang memang dia punya pengalaman yang panjang, dan masyarakatnya juga dididik. Kalau misalnya partai politik ikut menyuburkan politik uang, ya ini mah ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat cuma menerima masalah yang dikasih oleh elit. Tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang namanya Joko Widodo, nggak akan ada yang namanya Ridwan Kamil, nggak akan ada yang namanya Ganjar Pranowo, nggak akan ada yang namanya Hovifah, nggak akan ada yang namanya lain sebagainya. Jangan sampai kita malah mundur
Orde Baru